Aku jawab no, 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 no. Banyak banget pertanyaannya itu teman-teman. Ini pertama kali aku apply visa dan detail banget itu kayak jangan sampai salah, jangan sampai tiba-tiba semuanya udah persyaratan udah bagus, tiba-tiba jawab yes gitu ya karena nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Jangan sampai ada kesalahan kayak gitu. So, jangan skip video ini. Hai guys, sekarang aku mau spill kabur aja dulu versi Inggris. Kalau aku ke Inggris kemarin apply sendiri dan juga aku seperti visa-visa yang lain, aku belum beli flight, belum beli apapun dan juga ini aku akan lebih lama karena ini akan lebih detail apa aja yang dibutuhkan. Kalau misalnya teman-teman belum nonton episode yang sebelumnya, di situ ada kabur aja dulu. Sekarang kita keliling Inggris. Nah, gimana 99% visa kita granted? Nah, simak terus video ini, jangan di skip ya. Oke, yang pertama adalah kita prepare dulu, yaitu KTP, akta nikah atau akte lahir dan juga atau ijazah yang mana namanya itu bisa memverifikasi nama lengkap kita gitu. Jangan sampai ada yang keliru atau beda huruf atau double atau segala macam. Hal ini juga sama kayak visa Schengen yang kemarin aku jelasin. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari satu paspor kayak aku, paspor yang udah expired, scan semuanya karena mereka minta gitu. Pernah kemana aja kayak gitu. Misal aku udah punya 3 paspor dan semuanya itu 2 udah expired, sekarang masih berlaku, mereka akan minta semuanya dan di scan semua gitu. Kemudian mereka juga nantinya akan minta bank reference kayak Schengen. Aku pakai BCA, so far aman-aman aja, saldoku relatif stabil gitu ya, nggak ada dana menggelembung. Mutasi 3 bulan. Birth certificate aku cantumin juga. Certificate dan juga transkrip itu ijazah dan juga transkrip nilai aku S2 aku cantumin karena semuanya harus berbahasa Inggris ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya mau translate ke sini, Word Translation ID membantu kalian kabur aja dulu. Kemudian aku punya employment letter, ini surat kerja yang menyatakan kalau aku itu akan balik ke Indonesia setelah aku business trip ke Inggris. Invitation letter yang menyatakan kalau aku itu benar-benar diundang. Sponsorship test statement, aku punya sponsor juga yang mensponsori aku mulai dari aku flight, aku makan, aku tinggal, itu aku dibayarin sama sponsor ini. Kalau misalnya flight dan hotel reservations, kalau misalnya teman-teman ada boleh dicantumin. Kalau aku kemarin aku nggak mencantumkan itu karena aku belum dibookingin tiket sama tim aku. For your informations aja, misalnya teman-teman mau kabur aja dulu, belum ada tiket dan belum ada hotel, teman-teman bisa pakai dummy tiket atau misalnya yang booking.com atau Agoda itu yang bisa cancel, free cancellations, teman itu juga bisa jadiin options. Apa aja nanti yang kita lakukan ketika kita pengisian online. Ini that's why aku akan lebih detail ketika visa UK ini karena mereka tuh lebih detail banget. Aku ngerasa visa UK ini lebih detail daripada visa Schengen yang kemarin. Itu pengalaman aku ya. Yang pertama adalah kita tuh apply dulu dari websitenya. Ada di sini nanti websitenya. Kemudian di websitenya itu nanti kita dimintain semua. Bikin akun dulu, kita bayar sebesar ini. Nih, aku bayar jasanya VFS-nya, aku bayar UK visanya. Jadi ada 2 pembayaran yang berbeda. Aku dimintain nomor paspor, tanggal lahir, kemudian apakah alasan kamu untuk mengunjungi UK, kamu tuh dalam grup apa sendirian aja, kemudian kalau misalnya kamu ada grup, kamu ada pasangan, kamu ada yang orang saudara gitu ya, suruh nyebutin siapa yang nanti ada di UK gitu. Apakah kamu tuh kesana bersama organisasi kamu atau kamu kesana itu independently gitu. Terus namanya kalau iya, kalau kasus aku adalah iya, aku kesana untuk bekerja gitu ya, dalam part of kerjaan gitu, nama organisasinya apa, alamatnya di mana, dan siapa nanti yang mempertanggungan jawab aku gitu. Kan nanya nih details, kalimat pertanyaannya gini, give details of the main purpose of your visit and anything else you plan to do on your trip. Jadi aku tuh dikasih sekiranya itu kayaknya 100 huruf gitu ya, untuk menjelaskan aku tuh mau ngapain gitu. Dan itu harus clear, harus genuine teman-teman. Terus your plan, travel information, tanggal aku nyampe di UK dan juga tanggal aku probably keluar dari UK itu estimasinya tanggal berapa. Nggak harus fix date, mereka hanya tanya plan.
rencana. Habis itu ada part berikutnya itu berisi tentang keluarga aku gitu. Apakah kamu sudah menikah, apakah belum, kontak darurat, segala macam. Alamat aku di Indonesia dan alamat berapa lama aku tinggal di Indonesia menggunakan alamat tersebut, seperti itu. Jangan lupa harus apply visa UK itu yang terdekat sama teman-teman aja. Kalau misalnya aku kan tinggalnya di Bali, aku pilih wawancara itu di Bali instead of Jakarta gitu. Soalnya selama ini aku tuh apply yang visa China aku apply di Surabaya. Kemudian yang kemarin ke Schengen tuh aku apply di Australia, dan New Zealand juga apply di Australia. Nah, itu ada pilihannya teman-teman mau di biometrik itu mau di mana gitu. Karena untuk visa UK ini nanti pakainya biometrik, jadi aku yang terdekat aja yang aku pilih yaitu di Bali, di Denpasar gitu. Tanya paspor aku issued di mana, kapan juga expirednya. Jangan lupa teman-teman, paspornya harus 6 bulan sebelum perjalanan pertama dimulai. Jadi pastikan dulu harus ada 6 bulan at least paspornya belum expired gitu. Pertanyaan lain adalah pekerjaan aku sebagai apa, mulai kapan, dan di mana alamatnya itu secara lengkap. Dan gajinya berapa, dan sebutkan kerjaan kamu tuh ngapain aja gitu. Terus dari situ akan ada pertanyaan tentang income, pendapatannya teman-teman, dan pengeluaran mereka. Dan di UK ini aku rasa lebih detail ya daripada yang Schengen kemarin, daripada yang China dan juga Korea, karena mereka ini menanyakan berapa pemasukan aku dan berapa pengeluaran aku, pemasukan aku dari mana gitu ya, dan berapa dalam pound sterling gitu. Jadi pertanyaan itu sangat-sangat detail, dan kita harus jujur juga pemasukan itu dari mana. Dan juga mereka juga pengen tahu berapa yang pengen kamu spend atau kamu habiskan untuk di UK selama perjalanan ini. Dari tabungan kamu tuh kira-kira tuh berapa. Kalau aku yang mau spending untuk di UK trip aku adalah 1.000 pound sterling, dan employerku atau companyku akan merembes itu, merembes pengeluaran aku semua gitu. Jadi aku beneran nggak keluar uang sepeser pun, karena visanya dan juga flight segala macam udah dibayarin, dan aku juga di sana dibayarin untuk money that I spend there gitu ya, aku dibayarin semua. Jadi nanti yang aku tulis di sini itu harus bener ketika mereka akan konfirmasi ke profesor atau ke konsort di sana gitu. Harus cross check dulu, aku harus komunikasi terus gitu. Kemudian family in the UK, aku nggak punya family di UK, tapi aku punya akomodasi di sana yang disupport sama tim gitu. Untuk memastikan aku tuh safe dan tidak jadi gelandangan gitu ya, untuk memastikan aku tuh bener-bener selamat. Travel history ini yang aku akan cerita agak banyak, karena travel history aku selama 10 tahun ke belakang itu akan sangat banyak banget. Yang pertama, apakah aku pernah refusal visa, apakah negara lain tuh pernah nge-decline aku sebagai visitor gitu lah, apakah aku pernah dideportasi, apakah visa aku pernah di-cancel, apakah aku pernah melanggar apapun di negara itu yang menyebabkan pasporku itu ada tulisan cancel. Itulah yang visa history itu. Karena tahu aku Eropa itu yang bagian Inggris itu juga sharing data dengan Australia dan New Zealand, makanya mereka minta ada how many times you visit the following places in the past 10 years. Jadi mereka mencantumkan Australia, Kanada, New Zealand, USA, Switzerland, dan Asian Economic Area. Aku kebetulan 2, karena pilihannya itu 0 sampai 1, 2 sampai 5. Aku kebetulan udah pernah New Zealand dan juga Australia. Jadi aku pilih tuh 5 times. Kemudian aku sebutin aja aku pernah ke negara mana aja gitu ya. Kemudian apa alasan kamu di negara tersebut? Apakah waktu transit? Apakah kamu study? Apakah kamu jadi turis? Seperti itu. Sebagai contoh di sini aja. Kemudian yang pertama itu karena 10 tahun ke belakang itu 2014-2015 waktu itu, jadi aku mencantumkan 10 tahun ke belakang itu. Yang pertama aku di China, kemudian study aku di Thailand, kemudian workshop Singapura, transit aja kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di sini dan berapa negaranya: Bali, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam as turis. Dari sekian banyak negara tersebut, kamu pernah nggak involve sama crimes, kemudian crimes against humanity gitu-gitu? Aku nggak pernah. Of course aku jawab no. Banyak banget pertanyaannya itu teman-teman. Ini pertama kali aku apply visa dan detail banget itu, kayak jangan sampai salah, jangan sampai tiba-tiba semuanya udah persyaratan udah bagus, tiba-tiba
jawab yes gitu ya, karena nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Jangan sampai ada kesalahan kayak gitu. So, jangan skip video ini karena ini sangat crucial banget. Have you ever member to organizations? No, udah jawab no aja. Teman-teman jangan lupa yang tadi itu diupload semua ya. Ada kode depannya GWR seperti kayak gini yang menyatakan kita itu visanya itu udah diupload dan siap diproses. Catat nomor ini jangan sampai hilang karena nanti ke depan-depannya itu nggak muncul GWF ini. Gitu. Sebenarnya ini nggak perlu di print ya teman-teman. Ini tuh nggak perlu di print sebenarnya. Tapi karena aku emang pengen ngeprint aja takut kenapa-napa gitu ya, jadi aku print. Sebenarnya nggak butuh juga, mereka cuman mau di printin yang GWF 1 aja itu tadi. Di situ ada code itu tok sebenarnya yang diminta, yang lain nggak diminta. Setelah itu biometrik kan, aku harus datang sendiri karena aku sesuai jam janji temunya ya teman-teman. Jangan sampai telat karena kalau telat kita harus change appointment lagi ke lain hari lagi. Dan aku alhamdulillahnya aku itu tanggal 21 Juli aku tuh daftar proses bayar registrations dan submit. Aku tanggal 31 Juli baru dapat jadwal untuk biometrik dan juga wawancara. 14 Agustus aku ready to collect. Jadi yeay, visa UK aku telah issue gitu. Happy banget karena within 2 weeks ya, itu memang jadwalnya sesuai jadwal gitu, nggak ada drama apapun. Cuman ya itu tadi, kalau UK itu banyak banget yang harus diisi, jadi teman-teman harus lebih teliti. Pokoknya harus genuine ya teman-teman. Kalau teman-teman genuine, insya Allah 99% visanya granted gitu. Kalau ada yang ditanyain, feel free to comment di kolom. Bisa mungkin aku akan jawab, dan tunggu series berikutnya. Bye-bye.